Apakah negara-negara berkembang terjebak dalam ketergantungan yang menghambat perkembangan mereka? Di video ini, kita akan membahas teori dependensi klasik, sebuah pendekatan yang menjelaskan hubungan ekonomi tidak setara antara negara maju dan negara berkembang. Mari kita pelajari bagaimana teori ini dapat menjelaskan fenomena ketergantungan dalam ekonomi global. Jadi, teori dependensi klasik pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Teori dependensi klasik juga sebagai respon terhadap kegagalan program Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin atau KEPBBBEL. Pada tahun 1950-an, sejumlah pemerintah populis di Amerika Latin yang berfokus pada industrialisasi melalui strategi substitusi impor, yang dimana diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya, program ini justru mengalami kegagalan yang sehingga menimbulkan berbagai masalah, yang pada akhirnya kebijakan populis ini mengalami keruntuhan akibat gelombang perlawanan rakyat. Selain itu, teori dependensi juga menjadi kritik terhadap teori Marxist Ortodoks yang menekankan bahwa negara harus melalui tahapan industri atau bourgeois sebelum menuju revolusi sosialis proletar. Teori dependensi klasik ini bergantung kepada negara maju, yang berarti dampak pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara berkembang, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai gambaran, jika terjadi sesuatu di negara maju, maka negara berkembang akan mendapatkan dampak negatifnya pula. Sedangkan, jika hal positif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak positifnya tersebut. Nah, jika teori modernisasi cenderung melihat isu pembangunan dari perspektif negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, berbeda dengan itu, teori dependensi klasik ini menyoroti permasalahan keterbelakangan dan pembangunan di negara-negara dunia ketiga dan mewakili suara-suara negara pinggiran yang menentang dominasi ekonomi, politik, budaya, dan intelektual negara-negara maju. Tokoh-tokoh dari dependensi klasik yang pertama yaitu Andre Gunder Frank. Teori dependensi klasik dipopulerkan oleh Andre Gunder Frank pada tahun 1960 dengan sebutan Development of Development. Dalam teorinya, Frank berpendapat bahwa keterbelakangan negara dunia ketiga bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan sebuah hasil dari proses dominasi kolonial dalam waktu yang panjang, yang dimana dalam teori Frank menolak keras pendapat teori Marxis tentang tahapan masyarakat. Melalui sebuah konsep negara satelit, Frank menjelaskan bahwa kapitalisme tidak terjadi secara alamiah dan kapitalisme hanya akan merugikan negara satelit, yang dimana negara kapitalisme hanya akan menyerap kekayaan negara satelit. Yang kedua yaitu ada Raoul Prebisch. Raoul Prebisch merupakan seorang ahli ekonomi liberal yang menjadi sekretaris eksekutif di sebuah lembaga PBB yang bertempat di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan sebutan ECLA atau Economic Commission for Latin America. Menurut pendapat dari Raoul Prebisch, negara-negara yang terbelakang seharusnya melakukan industrialisasi apabila ingin membangun negaranya dari keterpurukan. Industrialisasi ini dimulai dengan melakukan sebuah industri substitusi impor. Barang-barang industri yang sebelumnya diimpor harus diproduksi dalam negeri. Tentunya bahwa industri-industri yang masih kecil ini harus dilindungi dari industri-industri besar yang sudah sangat kuat di negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi industri-industri kecil ini dengan membuat sebuah kebijakan proteksi. Selanjutnya,
selayaknya teori modernisasi, pada akhirnya teori dependensi juga mendapatkan sebuah kritikan. Karena pertama itu teori dependensi disebutkan terlalu pesimis. Teori ini menyiratkan bahwa negara-negara terbelakang itu negara yang dicap gitu sebagai negara yang tidak dapat berkembang dan tidak memiliki pilihan lain selain bergantung kepada negara maju. Nah, teori dependensi ini juga lebih menekankan kepada hubungan pusat dan pikiran. Ya, pusatnya itu kita sebut sebagai negara maju ya, pinggirannya sebagai negara berkembang seperti itu. Melalui faktor eksternal, dan jadi melihatnya itu secara faktor eksternal, tetapi tidak melihat faktor internalnya itu secara mendalam. Nah, misalnya secara mendalam ini dalam internal kan ada yang namanya stratifikasi atau struktur negaranya. Nah, aspek itu tidak terlalu ditekankan dalam teori dependensi klasik ini. Nah, selain itu, teori dependensi klasik juga cenderung berfokus pada hal yang menyangkut aspek ekonomi. Padahal dalam pembangunan suatu negara itu yang dilihat itu tidak hanya dari ekonominya saja, ada juga aspek-aspek lain, misalnya seperti aspek sosial dan budaya. Karena kan setiap negara itu punya aspek sosial, budaya, politik, ekonomi yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa hanya berfokus pada salah satu aspeknya saja. Dinamika ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang, terutama dalam konteks ketidakadilan ekonomi global, menjadi fokus utama teori dependensi yang muncul di Amerika Latin pada 1960-an. Teori ini lahir sebagai respon terhadap kegagalan pendekatan modernisasi yang tidak mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi negara berkembang. Teori dependensi klasik menekankan posisi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju, baik secara ekonomi maupun politik, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan memperburuk kemiskinan serta keterbelakangan di dunia ketiga. Teori ini menyoroti pentingnya faktor eksternal seperti dominasi negara maju atas modal, teknologi dan sumber daya di negara berkembang. Aliran surplus ekonomi cenderung mengalir dari negara berkembang ke negara maju, memperkuat dominasi tersebut dan menghambat perkembangan ekonomi negara berkembang. Dalam hubungan ini, negara berkembang berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk negara maju. Sebagai solusi, teori ini mengusulkan agar negara berkembang mengurangi ketergantungan pada negara maju melalui kebijakan yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan domestik. Namun, kritik terhadap teori dependensi klasik muncul karena dianggap terlalu pesimis dan kurang memperhatikan potensi faktor internal dalam perkembangan negara berkembang. Kritik ini memunculkan teori dependensi baru yang lebih fleksibel, yang mengakui bahwa negara berkembang masih memiliki peluang untuk tumbuh secara dinamis tanpa terjebak dalam ketergantungan permanen.